ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bung Rey. Silakan Bung Rey. Saya tunasi janji saya. Saya tergelitik dengan apa yang disebutkan tadi oleh Bung Adian soal peran kepolisian kita yang kelihatan jauh dari harapan yang dulu sama-sama kita perjuangkan, mengapa ia harus dipisahkan dari TNI atau ABRI gitu ya. Dalam rangka itulah saya menghimbau sebetulnya kepada Presiden Pak Prabowo agar setidaknya mengucapkan pidato kebangsaan, istilah saya itu, menjelang pilkada ini. Yang poinnya sebetulnya dua, bayangan saya ya. Beliau mengatakan bahwa sama-sama mensukseskan pilkada, kira-kira gitu ya. Besok sama-sama datanglah ke TPS, pergunakan hak pilihmu macam-macam dan sebagainya. Poin yang kedua, mengingatkan kepada semua lembaga negara yang khususnya di bawah kewenangan beliau, agar benar-benar bersikap dan berlaku adil. Netral. Apakah itu kepolisiannya, apakah itu TNI-nya, apakah itu kejaksaannya, apakah itu ASN-nya. Bahkan jika penting, beliau mengatakan, saya tidak segan-segan loh, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk mempidanakan mereka yang nggak netral. Ini semua kan institusi yang berada di bawah kekuasaan beliau. Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Oke. Nah yang ketiga, tunggu dulu. Yang ketiga menurut saya, beliau juga bisa mengatakan, jangan sampai ada yang mengkapitalisasi dirinya sebagai presiden demi kepentingan elektoral. Meskipun beliau ketua partai dan tanda tangan. Kenapa? Karena saya ini Presiden Republik Indonesia. Bukan presidennya orang partai. Gitu. Siapapun nanti yang terpilih di daerah itu adalah ya apa namanya itu bagian dari yang kerjasama dengan saya. Sehingga dengan begitu beliau mengatakan saya tidak melihat dari mana dia berasal, partai mana berasal, macam-macam, silakan berkampanye, jangan bawa, sebab akan sangat merugikan. Merugikan apa? Kalau ada paslon yang mengatakan misalnya nih, saya didukung oleh Pak Prabowo, kalau nanti Pak Prabowo kita menang, urusan ke pusat akan mudah. Itu kan sama mengatakan kalau yang menang di luar dirinya, bisa mengatakan juga saya bukan dipilih oleh Pak Prabowo, dengan sendirinya program-program Pak Prabowo tidak mengikat saya. Itu bagaimana nantinya kepada Pak Prabowo? Sayangnya himbauan ini kita ingatkan kemarin sebetulnya, kita sampaikan melalui satu diskusi di ruang publik. Saya kira 2-3 jam setelah itu beredar surat dari Pak Prabowo, katanya begitu, benar atau tidak itu, yang meminta salah satu daerah untuk memilih calon pemimpin yang beliau katakan dekat dengan beliau. Saya merasa agak, sayang sekali ya. Saat di mana mestinya Pak Prabowo meneguhkan bahwa ia Presiden Republik Indonesia, Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Tapi tiba-tiba mengeluarkan surat itu. Oke. Mungkin itu sama menurut saya bisa tambahkan sebentar. Disayangkan. Tunggu dulu Bung Adian. Kenapa gitu? Karena yang saya sebutkan itu tadi. Kalau yang terpilih nantinya adalah orang yang tidak di-endorse, tidak dipilih oleh katakanlah Pak Prabowo. Lalu ia akan mengatakan, mohon maaf Pak Prabowo, saya tidak dipilih oleh Anda dan tidak di-endorse oleh Anda. Oleh karena itu saya juga merasa bahwa ya kan saya tidak memiliki semacam kewajiban moral politik untuk memastikan program-program Pak Presiden berlangsung di daerah. Apa yang mau dikatakan? Pertanyaannya adalah apakah pandangan-pandangan yang seperti ini tidak diberikan kepada Pak Prabowo? Sebab ini kepentingan 5 tahun Pak Prabowo. Beliau berkepentingan semua kepala-kepala daerah itu satu langkah dengan beliau. Tapi kalau beliau sendiri berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu, yang lain dengan sendirinya merasa bukan bagian dari Pak Prabowo. Apa yang seperti ini tidak diberikan pandangan oleh mereka yang berada di sekitar Pak Prabowo? Lebih dari itu, lagi-lagi kalau kita ke poin yang tadi. Pak Prabowo mengapa tidak muncul juga sebagai teladan bagi bangsa ini? Lagi-lagi. Nah, oleh karena itu tercetus dalam pikiran saya. Mungkin ke depan sebaiknya semua presiden Republik di Indonesia itu, kalau ia sudah dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saat yang bersamaan dia tidak boleh menjabat jabatan apapun di luar jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke.
bisa tambahkan sedikit. Oke, sedikit. Dan saya mau tanyakan juga. Ada yang menarik tadi. Silakan. Begini. Coba deh, siapa? Pak siapa? Ari Junaidi. Ari Junaidi. Kalau punya duit, survei deh. Institusi mana yang paling netral? Feeling saya, rakyat berbondong-bondong jawab TNI loh. Nah ini ketika itu betul, oke, terjadi kenapa? Karena institusi-institusi lain yang harusnya ikut netral tidak netral. Artinya berikutnya jangan kaget ketika kemudian rakyatlah yang meminta militer kembali masuk pada wilayah-wilayah sipil. Karena ini situasinya. Dan artinya kita gagal untuk kemudian memperjuangkan amanat reformasi 26 tahun yang lalu. Nah kenapa ya? Saya punya kekhawatiran kayaknya kita sedang berjalan ke situ. Lalu kalau itu terjadi, orang tanya sama saya, terus sikap lu bagaimana Yan? Ya kalau itu kehendak rakyat mau bagaimana? Itu loh. Coba disurvei. Di sosial media itu banyak sekali. Kepala desa menurut cerita di mana-mana tidak netral. Katanya oknum-oknum polisi, kata lo saking banyaknya jadi oknum nggak tuh kira-kira seperti itu. Katanya tidak netral. Semua tidak. Yang netral siapa? Coba survei. TNI bos. Lalu itu menjadi justifikasi, ya sudah TNI yang jaga TPS. Biar semua netral. Lalu menjadi justifikasi, ya sudah TNI jadi kepala desa. Pasti lebih netral. Ya sudah. Kalau itu terjadi bagaimana? Nah, tapi ketika itu terjadi, oke, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah kita semua. Memang sejarah berproses ke arah sana. Mau bagaimana? Oke. Ya, ini refleksi yang dalam ya. Termasuk juga tadi disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Terkait